Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perancangan sistem informasi akuntansi penjualan makanan dan minuman, yang dimana kelompok 9 ini terdiri dari anggota yaitu yang pertama Indri Gusti Rahayu, Salma Ratnadila, Hilda Wulan Sujiyati, Suci Amalia, dan saya sendiri Safira Zahra. Yang pertama, latar belakang. Penjualan merupakan salah satu komponen yang penting dalam operasi sebuah perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dalam kegiatan penjualan, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya ini, penggunaan komputer akan memudahkan dalam pengelolaan data juga dalam pencatatan rincian-rincian penjualan yang ada. Tetapi tidak semua perusahaan yang ada sudah maju dan memiliki sistem yang terkomputerisasi dengan baik atau bahkan masih dengan menggunakan sistem manual, dengan mencatat atau mengelola data sendiri dan menaruhnya dalam arsip. Rumah makan Dapur Muara Kenari merupakan salah satu contoh usaha yang bergerak dalam penjualan makanan dan minuman yang sudah menerapkan penggunaan sistem terkomputerisasi dengan melakukan pengolahan dan pencatatan data menggunakan aplikasi komputer. Selanjutnya, ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu membuat sistem untuk prosedur penjualan, membuat sistem untuk prosedur pembayaran, dan membuat sistem untuk prosedur laporan. Selanjutnya ada konsep dasar sistem. Merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data, menyimpan, menghimpun kerangka kerja, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian dari sistem. Menurut Subtabri dalam Fitri Ayudani Permatasari, sistem adalah terdiri atas objek-objek, objek-objek, atau unsur-unsur yang berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem, yang merupakan sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua, batasan sistem atau boundary. Merupakan bagian yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya dengan lingkungan luar. Yang ketiga, terdapat lingkungan luar sistem atau environment. Merupakan apapun yang berada di luar batas dari sistem dan mempengaruhi sistem tersebut. Yang keempat, ada penghubung sistem atau interface. Merupakan media penghubung yang diperlukan untuk mengalirkan sumber daya dari satu sistem ke sistem lainnya. Yang kelima, ada masukan sistem atau input yang merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang berupa perawatan dan juga masukan sinyal. Yang keenam, ada keluaran sistem atau output yang merupakan hasil dari energi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Selanjutnya terdapat pengolah sistem atau proses, yaitu merupakan sesuatu pengolah yang digunakan untuk mengelola sistem masukan menjadi sistem keluaran. Dan yang terakhir terdapat sasaran sistem atau objektif yang merupakan tujuan atau sasaran yang menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat klasifikasi sistem. Menurut Yakub Dalam Asep, sistem dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang sebagai berikut.
Yang pertama terdapat sistem abstrak atau abstrak system dan sistem fisik atau physical system, di mana sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang tampak secara fisik. Yang kedua, terdapat sistem tertentu atau deterministic system dan sistem tak tentu atau probabilistic system. Sistem tertentu merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sedangkan sistem tertentu merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. Yang ketiga terdapat sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system, di mana sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dari dunia luarnya, sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang terpengaruh dan berhubungan dengan dunia luarnya. Dan yang terakhir terdapat sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human-made system, di mana sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak adanya campur tangan manusia, dan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Selanjutnya ada System Development Life Cycle atau SDLC, yang dimana itu merupakan metode pengembangan model waterfall dengan mempunyai langkah-langkah antara lain mendefinisikan masalah, analisis kebutuhan, merancang prototipe, implementasi, integrasi atau pengujian, dan rilis atau pemeliharaan. Selanjutnya ada tahap SDLC menurut Rosa dan Salahuddin, yang termasuk ke dalam tahap SLDC adalah yang pertama yaitu analisis, di mana analisis ini merupakan proses pengumpulan kebutuhan untuk mengekspresikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak apa yang dibutuhkan nantinya. Yang kedua yaitu desain, yang merupakan proses yang memfokuskan dalam desain pembuatan program perangkat lunak yang termasuk ke dalam pembuatan struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan juga proses pengkodean. Yang ketiga itu ada pengkodean, di mana ini adalah proses mentranslasikan program desain ke dalam program perangkat lunak. Yang keempat ada tahap pengujian, yaitu proses pengujian dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisirkan kesalahan, juga untuk melihat kesesuaian output dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah tahapan pendukung atau support. Selanjutnya ada konsep dasar program. Yang pertama, pengertian program. Pemrograman komputer dapat diartikan sebagai proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer di mana kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pembelajaran pemrograman komputer adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk dapat melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan di banyak kasus pengetahuan lain seperti matematika. Selanjutnya terdapat struktur program, yang dimana struktur dasar program ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu struktur dasar urut atau sequence, yang dimana struktur ini digunakan untuk mengerjakan suatu jenis program yang pernyataannya terbentuk dalam urut atau berurutan atau sekuensial. Yang kedua ada struktur dasar pemilihan atau selection, di mana struktur ini dijalankan atau digunakan pada pemrograman yang memerlukan sebuah pengujian untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir terdapat struktur dasar pengulangan atau repetition, yang dimana struktur ini digunakan untuk melakukan pengulangan dalam
suatu program dengan menggunakan beberapa perintah. Yang pertama itu terdapat for, di mana for ini digunakan untuk mengulang suatu proses dengan variabel yang memuat nilai awal dan nilai akhir. Yang kedua ada while, di mana while ini digunakan untuk pengujian dalam sebuah program di mana syarat yang diberikan masih terpenuhi. Dan yang terakhir terdapat do while, di mana do while ini digunakan untuk mengulang perintah sampai syarat yang diberikan tidak terpenuhi. Selanjutnya terdapat tahapan pembuatan program. Nah, langkah pembuatan program seperti yang disampaikan oleh Ambrowati dalam Febriani dan Hidayati adalah yang pertama itu mendefinisikan masalah atau defining the problem. Yang kedua, memilih bahasa pemrograman atau selecting the language. Yang selanjutnya merancang program atau desain the program. Selanjutnya pemrograman atau programming atau membuat kode program atau coding the program. Selanjutnya pengetesan dan pelacakan program atau testing and debugging the program. Dan yang terakhir membuat dokumentasi program atau documenting program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wulan Sujiatri dengan NIM 111190935. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram UML. Berikut beberapa diagram UML. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada sequence diagram, dan yang terakhir ada deployment diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram terlebih dahulu. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut menurut Handini tahun 2016. Selanjutnya ada simbol use case diagram. Yang pertama ini ada lambang use case. Use case menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktor yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja. Yang kedua ada aktor. Aktor adalah abstraction dari orang atau sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. Untuk mengidentifikasikan aktor harus ditentukan sebagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran pada konteks target tersebut. Yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi antara aktor dan use case digambarkan dengan garis tanda panah yang mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya mengindikasikan data. Yang selanjutnya ada include, merupakan di dalam use case lain atau required atau pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya adalah pemanggilan fungsi program. Yang terakhir ada extend, merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram juga menentukan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Kelas diagram secara khas meliputi kelas atau class, relasi atau association, generalization, dan aggregation, atribut, operasi, dan visibility, tingkat akses objek eksternal kepada suatu operasi atau atribut. Hubungan antar kelas mempunyai keterangan yang disebut dengan multiplicity atau cardinality menurut Handini tahun 2016. Berikut simbol kelas diagram. Yang pertama ada kelas. Kelas ada pada struktur sistem seperti ini. Ada atribut dan operasi. Yang kedua ada interface atau antarmuka, sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada association atau asosiasi, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Terus ada directed association atau asosiasi berarah, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya ada generalisasi.
relasi antar kelas dengan makna generasi, generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus. Selanjutnya ada dependensi atau kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang terakhir ada aggregation atau agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam suatu sistem serta pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antara objek. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Nafisa dan Najah tahun 2018. Selanjutnya ada simbol activity diagram. Yang pertama ada status awal, lambangnya dengan bulat. Status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang selanjutnya ada simbol yang kedua seperti ini. Ada aktivitas yang bernama aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya simbol seperti belah ketupat yang bernama decision. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya adalah ada simbol join, asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Selanjutnya ada simbol status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang terakhir ada simbol swimline. Swimline ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram atau bisa disebut juga diagram urutan merupakan diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek menurut Handini tahun 2016. Selanjutnya simbol sequence diagram. Yang pertama, simbol entity class merupakan bagian dari sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun basis data. Yang kedua, ada simbol boundary class, berisi kumpulan kelas yang menjadi interface atau interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem seperti tampilan form entry atau form cetak. Selanjutnya ada simbol control class, suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Contohnya adalah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai objek. Selanjutnya ada simbol message, simbol mengirim pesan antar kelas. Selanjutnya ada simbol recursive, menggambarkan pengiriman pesan yang dikirimkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada simbol activation, mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek. Panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah operasi. Yang terakhir ada simbol lifetime, garis titik-titik yang terhubung dengan objek sepanjang lifetime terdapat activation. Perkenalkan, nama saya Indri Gusti Rahayu dengan NIM 1119070. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu deployment diagram. Menurut jurnal Handini pada tahun 2016, deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan detail bagaimana suatu komponen disusun di sebuah infrastruktur sistem. Selanjutnya ada simbol-simbol deployment diagram. Di sini terdapat 3 simbol. Yang pertama ada komponen. Pada deployment diagram, komponen-komponen inilah yang diletakkan di dalam nodes untuk memastikan keberadaan posisi mereka. Selanjutnya ada node, yaitu menggambarkan bagian-bagian hardware dalam sebuah sistem. Notasi untuk node digambarkan sebagai sebuah kubus 3 dimensi. Yang terakhir, ada sebuah association digambarkan sebagai sebuah garis yang menghubungkan dua buah node yang mengindikasikan jalur komunikasi antara elemen-elemen hardware. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Di sini terdapat 3 prosedur, yaitu prosedur pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu memesan makanan dan minuman. Yang kedua ada prosedur pembayaran, di mana pelanggan melakukan pembayaran di kasir. Yang terakhir ada prosedur laporan, di mana kasir harus membuat laporan hasil penjualan tiap akhir bulannya.
Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke activity diagramnya. Nah, jadi di sini yang pertama itu pelanggan, di mana pelanggan dipersilakan masuk dan datang ke rumah makan dipersilakan masuk dan menduduki kursi yang kosong. Nah, di sana pelanggan akan dipersilakan melihat buku menu terlebih dahulu untuk membuat pesanan. Setelah membuat pesanan tersebut dicatat oleh pegawai. Oleh pegawai diberikan kepada pihak dapur untuk diproses pesanannya. Setelah pesanan selesai diproses, oleh bagian dapur diberikan lagi kepada pegawai untuk diantarkan ke pelanggan. Nah, setelah pelanggan menerima pesanan, pelanggan berhak memilih untuk memesan lagi atau tidak. Jika memesan lagi, pelanggan bisa memanggil pegawai untuk mencatat pesanan tersebut. Nah, jika tidak, pelanggan bisa melakukan pembayaran dan pergi menuju kasir. Di kasir nanti pelanggan akan ditanyakan nomor mejanya. Setelah ditanyakan nomor meja, pelanggan menyebutkannya. Kasir bisa memberikan total pesanan yang harus pelanggan bayar. Nah, setelah pelanggan membayar total pesanannya, kasir menerima pembayaran dan pelanggan menerima struk sebagai bukti transaksi. Setelah itu, pada prosedur laporan, kasir harus membuat laporan hasil penjualan setiap akhir bulannya dari rekapan hasil penjualan hariannya. Nah, setelah kasir membuat laporan hasil penjualan, laporan tersebut akan diserahkan kepada pihak manajer. Pihak manajer menerima laporan penjualannya dan memeriksa laporan penjualan tersebut. Jika dicek masih ada kekeliruan, manajer akan konfirmasi kepada kasir. Dan jika tidak, manajer akan cetak laporan penjualan tersebut. Selanjutnya, ada use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, kasir, manajer. Di mana di sini admin bisa mengakses semua form, bisa mengakses data user, data pelanggan, data menu, data akun, laporan penerimaan kas, laporan penjualan, mengelola transaksi pemesanan, transaksi pembayaran, laporan penerimaan kas, dan juga jurnal. Untuk memasuki form ini semua, tentunya harus melakukan login terlebih dahulu. Begitupun dengan aktor-aktor lainnya. Yang kedua ada kasir. Di sini kasir hanya bisa mengakses 4 form, yaitu menu master dan menu transaksi. Menu master 2, menu transaksi 2. Menu master yaitu data pelanggan dan data menu, sedangkan menu transaksi transaksi pemesanan dan transaksi pembayaran. Nah, di sini manajer hanya bisa mengakses 2 form saja, yaitu form transaksi, yaitu laporan penerimaan kas dan juga jurnal. Selanjutnya ada activity diagram usulan. Yang pertama ada activity diagram login. Di sini ada admin dan juga sistem, di mana admin harus melakukan login terlebih dahulu dan memasukkan username dan password. Nah, setelah memasukkan username dan password, sistem akan mengecek username dan password tersebut benar atau salah. Jika benar, ia akan masuk ke menu utama, dan jika tidak, ia akan sistem akan memberitahu bahwa username dan password yang dimasukkan salah dan dia akan kembali ke form login. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Amalia Indonesia dengan nomor NIM 1119061. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram data menu. Di mana di sini ada admin dan sistem. Di admin ini kita klik menu master, lalu akan terarah kepada klik submenu data menu yang akan terarah kepada sistem untuk menampilkan form data menu. Lalu akan memberikan pilihan, lanjut lagi ke admin untuk menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan ini ada tambah, cari, dan keluar. Di sini ditambah ini
kita melakukan input data menu yang akan terarah pada sistem untuk simpan, proses simpan atau untuk simpan, ya proses simpan, tidak proses batal. Lanjut, di pencarian ini dicari, kita melakukan input kode data menu yang akan terarah pada sistem memproses cari data menu untuk mengetahui valid, tidak data tidak ditemukan. Lanjut, akan kembali lagi ke admin untuk mencari, melakukan input kode data menu ulang, dan ya dan untuk pilihannya itu menampilkan data menu jika ingin diubah, jika ya memproses perubahan data, dan jika tidak bisa dihapus untuk memproses hapus data. Dan di menu keluar ini, di admin di menu keluar ini, kita akan terarah kembali ke menu utama yang akan stop. Dan lanjut, untuk pencarian ini diubah kode data menu, di memproses perubahan data itu kita juga akan terarah kepada sistem, yaitu simpan, jika ya proses simpan, dan jika tidak proses batal. Lanjut, setelah semuanya selesai kita langsung ke arah pada stop. Lanjut, untuk activity diagram transaksi pemesanan, di sini ada admin dan sistem, dan di sini kita langsung saja klik start, klik menu transaksi, dan klik sub menu pemesanan yang akan terarah pada sistem untuk menampilkan form pemesanan. Lanjut, ke form pemesanan itu kita akan diarahkan untuk memberikan pilihan, dan di admin gitu kita menentukan pilihan. Di menentukan pilihan ini juga ada menu tambah, menu edit, dan menu keluar, di mana di menu tambah ini menginput transaksi pemesanan yang akan terarah pada sistem, simpan jika ya, dan jika tidak. Dan di menu edit ini kita akan melakukan ubah pemesanan dan akan terarah pada sistem mengubah pemesanan. Dan di menu keluar ini kita akan kembali ke menu utama. Di sini entity relation diagram, ada entitas itu ada pelanggan, dan di sini atributnya itu ID pelanggan dan nama pelanggan, berelasi dengan melakukan pemesanan dengan atribut no pesan, tanggal pesan, total, ID pelanggan, dan berelasi juga dan melakukan pembayaran dengan atribut total bayar, no pesan, kode bayar, tanggal bayar. Dan di entitas pelanggan ini atributnya itu primary key-nya itu ID pelanggan, di sini pemesanan primary key-nya itu no pesan, di pembayaran primary key-nya itu kode bayar. Dan dari entitas pemesanan itu berelasi dengan detail pemesanan dengan atribut no pesan, quality pesan, subtotal, dan kode menu. Dan dari detail pemesanan berelasi dengan menu, dengan atribut kode menu, di sini primary key, harga, dan nama menu. Lanjut, di pembayaran ini berelasi pembayaran melakukan ke jurnal, berelasi ke jurnal dengan atribut no jurnal, primary key, tanggal jurnal, dan no akun. Lanjut, berelasi ke detail jurnal dengan no jurnal, keterangan di debit kredit. Dan lanjut lagi, memiliki akun dengan atribut nama akun dan no akun. Di sini relasinya itu one to many, dan di pemesanan ke pembayaran itu money to money. Pemesanan ke detail pemesanan itu one to money, detail pemesanan ke menu one to money, dan di pembayaran ke jurnal money to money, jurnal ke detail jurnal one to money, dan detail jurnal ke akun itu one to money. Dan di logical relation diagram, di sini pelanggan, di sini kita menyamakan aja dengan ERD tadi. Lanjut ke kelas diagram. Di kelas diagram ini ada user, pelanggan, pemesanan, pembayaran, jurnal,
detail pemesanan, menu, detail jurnal, dan akun. Di user ini ada hak akses, ID user, nama user, dan password. Dengan tambahan itu ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Ini isi dari atribut user. Dan dari user itu kita ke pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dengan tipe data itu varchar, langsung ke pemesanan dengan atribut ID, dengan atributnya no pesan, ID pelanggan, tanggal pesan, dan total. Dengan tipe datanya itu varchar, date, dan integer. Ke pemesanan lanjut ke pembayaran dengan atribut tuh kode pembayaran dengan tipe datanya varchar, no pesan tipe data varchar, tanggal bayar tipe datanya date, total bayar tipe datanya integer. Ke pembayaran lanjut kita masuk ke jurnal. Dari jurnal itu atributnya ada non jurnal, tanggal jurnal debit dan kredit. Dan di sini isi dari atribut pelanggan, pemesanan, pembayaran, dan jurnal bisa kalian lihat sendiri. Lanjut ke pemesanan itu ada detail pemesanan dengan atribut seperti ini, kalau menu, no pesan, quality pesan, subtotal. Dan di sini juga ada lanjut ke detail pemesanan. Dari detail pemesanan lanjut ke menu, ada kode menu, nama menu, dan harga. Dan di sini isi dari atribut itu ada tambah, cari, simpan, ubah data, ubah, batal, dan keluar. Dan di jurnal ini kita ada detail jurnal dengan no jurnal itu no jurnal, tipe datanya varchar, keterangan, tipe data teks, debit, kredit, tipe datanya intelligent, dan akun. Lanjut ke akun, dan di sini atributnya ada no akun, nama akun, tipe data varchar, dan di sini ada isi dari atribut tersebut. Oke, di sequence diagram ini kita di sini aktor itu admin, dan objeknya itu ada dashboard, from user, user controller, dan user. Dari admin itu kita membuka website, dan jika kita sudah membuka website kita akan ditampilkan ke show dashboard. Lalu ke show dashboard kita membuka from user, akan menampilkan dari from user. Lalu selanjutnya kita ke set username dan password di user controller. Lalu dari user controller kita menampilkan get username dan password di user. Di sini dari from user itu jika username dan password salah kita akan kembali lagi ke show from user, dan jika username dan password itu benar kita akan lanjut ke user. Lalu jika sudah kita bisa keluar logout dan akan kembali lagi ke admin. Dan di sini adalah tampilan lengkapnya. Di sini ada sequence diagram transaksi pemesanan, dan ini adalah tampilannya, di mana di sini aktor itu pegawai, dan objeknya itu from transaksi penjualan pemesanan, pelanggan controller, pelanggan, menu controller, dan menu, detail pemesan controller, detail pemesanan, transaksi pemesan controller, dan transaksi pemesanan. Di sini kalian bisa lihat sendiri dari aktor itu kita ke from transaksi penjualan, dan lalu akan ditampilkan dengan input ID pelanggan, dan dari input ID dari pegawai, input ID pelanggan, dan kita akan menampilkan VIN ID pelanggan di pelanggan controller. Dan di sini adalah tampilan jelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ratnadila dengan NIM 111900521. Di sini saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Sedikit saya akan memberi apa itu deployment diagram, yaitu diagram yang menggambarkan topologi hardware yang ada pada sistem dan merupakan bagian dari spesifikasi arsitektur sistem. Nah, di sini ada diagram dari sistem penjualan makanan dan minuman di rumah makan Dapur Muara Kenari. Di sini menggunakan node main, ActiveX control, itunya WPHP, menyambung ke device, database-nya itu menggunakan DBMS MySQL dan database penjualan. Lalu node main menyambung ke device aplikasi, yaitu program sistem penjualan makanan dan minuman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan testing menggunakan metode black box. Di sini ada tampilan login dari database kita. Tampilan loginnya seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan testing loginnya menggunakan metode black box, yaitu yang pertama dengan skenario pengujiannya menggunakan email dan password, tidak diisi, klik tombol submit. Test case-nya emailnya kosong, passwordnya kosong. Jadi hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan, maaf, email dan password Anda salah. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengetikkan email dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol submit. Emailnya terisi, admin@gmail.com, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan, maaf, email dan password Anda salah, sesuai harapan, dan kesimpulannya valid. Yang ketiga, mengetikkan salah satu kondisi di mana salah pada email atau password, kemudian klik tombol submit. Emailnya diisi dengan salah, passwordnya benar. Pengujiannya, sistem akan menolak akses, akan kembali diarahkan ke halaman login dan menampilkan pesan, maaf, email dan password Anda salah, sesuai harapan dan valid. Yang keempat, skenario-nya itu mengetikkan email dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol submit. Emailnya benar, passwordnya benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan pesan Anda berhasil login. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, ada tampilan transaksi penjualan. Di sini tampilan sistem transaksi penjualan kami. Lalu testing transaksi penjualan, di sini kita menggunakan yang pertama skenario pengujiannya, yaitu transaksi penjualan. Test case-nya klik transaksi penjualan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses admin dan menampilkan halaman transaksi penjualan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, ada skenario pengujian tidak mengisikan seluruh kolom pada form transaksi dan form tambah barang, kemudian klik tombol simpan. Tanggal transaksinya kosong, totalnya kosong.
Nah, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan tanggal transaksi tidak boleh kosong. Dan begitu pula pada kolom yang lainnya. Pesan yang keluar akan menyesuaikan dengan kolom yang tidak diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya yang ketiga, skenario pengujiannya mengisikan tanggal transaksi tetapi total tidak diisi. Kemudian klik tombol simpan pesanan. Tanggal transaksinya diisi dengan sesuai data, totalnya kosong. Nah, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan total tidak boleh kosong. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keempat yaitu mengisikan semua kolom sesuai yang akan dimasukkan, kemudian klik tombol simpan pemesanan. Tanggal transaksinya terisi dengan benar, total terisi dengan benar. Maka yang akan keluar, sistem akan menerima akses transaksi penjualan dan akan menampilkan pesan Anda berhasil melakukan transaksi. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Penutup. Kesimpulannya di sini berdasarkan hasil observasi dan analisis penjualan rumah makan dapur Muara Kenari, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan kami yaitu pada rumah makan dapur Muara Kenari sudah menggunakan sistem terkomputerisasi, namun software yang digunakan hanya Microsoft Excel sehingga masih banyak permasalahan dalam mendata penjualan dan juga laporan. Yang kedua, proses penjualan dilakukan dengan berurut, mulai dari pelanggan memesan makanan dan minuman kepada pegawai, lalu pegawai memberi kertas pesanan ke bagian dapur. Setelah makanan dan minuman jadi, pegawai akan memberikan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan harus melakukan transaksi ke bagian kasir dengan memberikan struk pembayarannya. Yang ketiga, proses pencatatan seluruh transaksi penjualan secara tunai dilakukan oleh bagian kasir dengan catatan yang digunakan sebagai bukti adalah nota pemesanan dan struk pembelian. Yang keempat, setelah manajer menerima seluruh catatan transaksi dan jurnal yang dilakukan oleh bagian kasir, maka manajer melakukan pengecekan dan membuat laporan keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada pimpinan atau pemilik toko. Selanjutnya ada saran penyusun ajukan demi pengembangan sistem informasi akuntansi rumah makan dapur Muara Kenari yang akan mendatang. Yang pertama yaitu sebaiknya sistem atau software kedepannya bisa dilengkapi dengan fitur pembuatan laporan, baik laporan penjualan harian, bulanan, dan sebagainya, agar lebih mudah dalam pendataan dan meminimalisir kesalahan penginputan kembali. Yang kedua, pengembangan sistem informasi akuntansi harus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan yang akan datang. Yang ketiga, dalam memberikan training atau pelatihan kepada para pegawai, diharapkan selalu menggunakan tenaga pelatih yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan, dengan harapan kegiatan pelatihan yang dilakukan mampu memberikan jaminan kepada bahwa program-program yang ditetapkan dapat berjalan atau dilaksanakan sesuai standar yang telah ditentukan oleh rumah makan dapur Muara Kenari. Yang keempat, untuk meningkatkan keamanan data dan menjaga informasi data penting yang tersimpan di dalam sebuah sistem, maka perlu melakukan password. Oleh karena itu, pengguna perlu mengubah password secara rutin untuk mencegah pencurian data informasi. Yang kelima, semua data
yang disimpan pada sistem itu di backup agar terhindar dari hilangnya data akibat virus ataupun kesalahan sistem. Jika suatu data terhapus atau rusak, data dapat dikembalikan. Yang keenam, melakukan maintenance atau pemeliharaan pada sistem untuk menjaga, memperbaiki agar sistem selalu dalam keadaan siap untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai standar yang telah dibuat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.